Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nur Azza Putri Rahayu dengan NIM 23030244126 dari kelas Biologi 2023 E. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, Ibu Riri Renggani selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia dan juga teman-teman yang berbahagia. Marilah kita panjatkan puji dan syukur atas hadirat Tuhan Yang Maha Esa. Karena atas rahmat dan karunia-Nya kita diberi kesehatan untuk berkumpul pada hari ini. Pada pagi hari ini, izinkan saya untuk menyampaikan pidato dengan judul Aku Muda dan Aku Bangga Berbahasa Indonesia. Indonesia merupakan negara yang memiliki keberagaman suku dan budaya. Hadirin yang saya hormati, keberagaman suku dan budaya di Indonesia memunculkan kekayaan bahasa dan sastra. Sampai saat ini, Indonesia menduduki urutan kedua dengan bahasa daerah terbanyak di dunia. Hasil ini diperoleh dari penelitian yang dilakukan oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemendikbud, menyebutkan bahwa jumlah bahasa dan subbahasa di seluruh Indonesia adalah 742 bahasa. Dari hadirin sekalian, adakah yang dapat menyebutkan bahasa daerah yang ke-48? Ya benar, bahasa yang ke-48 merupakan bahasa khas daerah Jakarta. Dan dari jumlah tersebut masih dapat bertambah. Distribusi 742 bahasa di seluruh Indonesia rupanya berbanding terbalik antara jumlah bahasa dengan jumlah penduduk. Pulau Jawa dengan jumlah penduduk 123 juta orang memiliki tidak lebih dari 20 bahasa. Sebaliknya, Papua Barat yang populasinya berjumlah 2 juta orang saja memiliki jumlah bahasa mencapai 271 bahasa. Hadirin yang saya hormati, keberagaman bahasa yang ada menjadikan Indonesia membutuhkan bahasa persatuan yang berfungsi sebagai sarana komunikasi. Maka, Indonesia memilih bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu. Sebuah bahasa yang besar yang layak untuk menjadi sebuah kebanggaan. Kenapa kita harus bangga dengan bahasa Indonesia yang sekarang ini kita miliki? Ini karena untuk dapat mendengarkan bahasa ini secara bebas, membutuhkan perjuangan yang begitu berat. Saat ini, kita memang sudah hidup di negara yang merdeka. Tidak ada lagi peperangan melawan penjajah, akan tetapi bukan berarti kita berhenti dalam berjuang. Ada sebuah proses panjang penggunaan bahasa Indonesia yang dijadikan sebagai bahasa pemersatu. Karena itu adalah sebuah kewajiban bagi kita sebagai generasi muda untuk menghargai peran dan kedudukan bahasa Indonesia. Mengapa saya mengatakan demikian? Apakah ada yang salah dengan bahasa yang kita gunakan sehari-hari? Menggunakan bahasa asing atau belajar bahasa asing adalah sesuatu yang penting, mengingat tuntutan persaingan di era globalisasi saat ini. Akan tetapi, manakala di hati kita terdapat suatu kebanggaan ketika menggunakan bahasa asing, dan di satu sisi menganggap bahasa Indonesia bukan suatu kebanggaan, maka secara tanpa sadar
kita telah menjatuhkan identitas kita sebagai bahasa Indonesia. Saat ini penggunaan bahasa Indonesia cenderung dikalahkan oleh bahasa asing. Padahal pengutamaan bahasa Indonesia adalah identitas nasional, merupakan tanggung jawab seluruh rakyat Indonesia. Kemajuan teknologi dan sumber daya tidak seharusnya membuat bangsa ini melupakan identitas dirinya yang tercermin dalam Sumpah Pemuda yang menyatakan bahwa kita memiliki satu bahasa pemersatu, yakni bahasa Indonesia. Hadirin yang saya hormati, bahasa Indonesia merupakan bahasa yang bisa saya katakan sebagai bahasa yang multifungsi. Sampai saat ini, kita semua berpikir tentang pelajaran bahasa Indonesia hanya diperuntukkan untuk bidang mata pelajaran verbal seperti pelajaran sejarah dan pendidikan kewarganegaraan atau PKN. Akan tetapi, menurut saya pelajaran bahasa Indonesia dapat dimanfaatkan untuk menyelesaikan soal-soal tentang ilmu yang berhubungan dengan angka atau rumus dengan mudah. Mengapa demikian? Karena dengan memahami tiap tahapan dari pengerjaan soal yang berhubungan dengan angka menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar, maka akan mudah mengerjakan soal tersebut. Cara ini dilakukan oleh guru bahasa Indonesia di sekolah saya untuk membantu anak-anaknya di rumah mengerjakan tugas sekolah seperti matematika dan fisika tanpa membantu mengerjakan tugas anak tersebut, tetapi lebih memberikan pemahaman dari tiap tahapan rumusan untuk dijadikan jawaban dari tugas-tugas anak tersebut. Hadirin yang saya hormati, mungkin tidak banyak yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini, dan sebelum saya akhiri kalimat singkat ini, harapan saya semoga melalui pidato yang saya sampaikan ini akan menambah kebanggaan kita terhadap Indonesia dan juga tentunya mencintai budaya asli Indonesia sendiri, serta mencintai dan menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan bangsa Indonesia. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.